Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP sejuta umat ya. Jadi ini HP Samsung J2 Prime. Saya yakin teman-teman yang nonton ini salah satu diantaranya pernah ya pakai HP ini. Karena zaman ini keluar itu lagi booming-boomingnya jaringan 4G ya. Oke, jadi HP ini itu nggak tahu kenapa dinyalakan tidak mau. Dan kalau kita lihat secara fisik kan masih mulus ya. Untuk di tahun 2024 sekarang mungkin sangat nggak worth it untuk digunakan. Namun ini masih worth it untuk digunakan anak-anak ya. Oke, kita akan langsung coba analisa ya. HP ini tuh rusaknya kenapa? Nah, ini saya coba cas dengan smart USB. Ada respon ya, ada respon, ada arus yang terjadi, tapi cuman sebentar, habis itu menghilang. Jadi tanda petir, lalu ini menghilang. Nah, ini muncul kembali. Jadi muncul hilang ya. Dan arusnya itu kayak terputus ya. Jadi tidak bisa ngisi dengan lancar. Ini kayak indikasi kerusakan di baterai ya, sepertinya, tapi nggak selalu. Kita mesti cek dulu, terutama baterai ataupun konektor baterai atau mesin. Ya, ini masih kondisinya hanya kedip tanda petir ya. Oke, saya akan cabut dulu ya. Ya, kalau secara fisik ini masih mulus ya. Padahal ini barang sudah lama. Oke. Untuk baterainya saya lihat masih original ya, bawaan. Kita perhatiin dulu ya, terutama untuk di baterainya ini. Karena ini HP mungkin terbengkalai. Dan coba perhatiin ya, saya melihat untuk di sisi kanan ya, paling pojok kuningan untuk jalur positifnya itu kayak korosi ya. Nah, ini untuk di konektor baterainya juga kayak seperti ada putih-putih, itu kerak-kerak ya, itu biasanya korosi ya. Itu efek kena air, jadi dia itu menimbulkan kerak. Kemungkinan besar ini faktornya ya, sehingga saat dicas tuh hanya logo petir tapi tidak mau meneruskan arusnya. Nah, ini yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri sendiri. Nah, kalau posisi gini kanan ya untuk di baterainya, jadi di jalur positif yang kena. Kita akan bersihkan dengan cairan kontak cleaner ya. Untuk bersihin bisa menggunakan thinner atau minyak kayu putih ya. Pokoknya cairan yang bisa merontokkan korosi. Alkohol pun bisa ya. Oke, ini saya kerik saja untuk di bagian pojok yang kelihatan dia itu hitam-hitam korosi. Nah, ini. Lalu untuk di bagian pin ya, konektornya juga bagian pojok itu jalur positif ya. Ya, untuk di Samsung J2 Prime ini kalau menurut saya kelemahan paling nyata itu adalah memori internalnya. Di zaman sekarang ya, pasti teman-teman yang sudah pernah pakai pernah merasakan yang namanya hapus beberapa data, memori penuh.
Ada notif seperti itu ya. Itu notif yang menjengkelkan di Samsung J2 Prime. Oke, saya akan coba tes cek tegangan baterainya. Nah, setelah saya kerok ini muncul ya 3,8 ya. Jadi ini sudah kondisi saya bersihkan. Kemungkinan tadi waktu korosi itu kalau dicek tegangan tidak keluar tegangannya. Oke, lalu kita pastiin ya supaya memang betul-betul bersih. Karena ini berkaitan jalur feedback atau jalur positifnya di baterai. Oke, saya coba kembali. Dah, sekarang langsung detek ya. Kalau tadi masih detek enggak. Ya, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia masih kedip? Tanda petir. Nah, ini konsumsi arusnya langsung jalan ya. Ini menandakan prosesnya sudah sempurna. Berarti arus yang dihasilkan dari pengecasan tegangannya dibawalah ke baterai, nyampe ya. Kalau tadi itu kan tidak nyampe ke baterai karena jalur feedbacknya korosi. Entah itu di konektor baterai sampai ke kuningan baterainya. Nah, ini jadi hal sepele seperti ini ya, kadang bikin orang yang nggak tahu ya jadi bingung ya. Nah, ini saya rasa sudah terhubung ya dengan baik. Karena ibarat kita itu manusia, peredaran darahnya nggak lancar itu terjadi permasalahan ya. Begitu pula HP ini. Ya, jadi ngomongin Samsung J2 Prime. Zaman dulu masalah utamanya itu di storage-nya. Memori internal yang sedikit ya. Sehingga saya pernah nangani kasus itu menaikkan atau upgrade memori internal. Tentunya kita mesti ganti MMC-nya dengan kapasitas yang lebih besar ya. Nah, kalau ini sih paling 8 GB ya. Dulu saya itu dapat dapat kerjaan atau servisan untuk upgrade 16 GB ya. Itu rame banget zaman dulu. Jadi ya sebetulnya ini tuh fine-fine aja, awet dan tentunya kualitasnya bagus ya dari brand Samsung. Cuman ya itu kelemahannya di memori internal. Ini rada sedikit pecah ya. Oke, ini sudah enak, sudah tinggal digunakan ya. Ternyata hanya jalur feedback yang korosi. Nah, buat teman-teman nih ya, saya ada rekomendasi nih kalau pengen nyari Samsung J2 Prime di marketplace ya. Ada di Shopee itu bekas atau second-nya harganya 200 ribuan. Nanti saya sertakan ya, linknya ada di bawah. Jadi ya lumayan buat anak-anak ya, buat keponakan main-main. Samsung itu enaknya kalau di HP ini saat pecah touchscreen-nya bisa diganti dan terpisah ya. Jadi lebih hemat untuk servisnya. Nah, ini internal 8 GB. Untuk RAM-nya sendiri 1,5. Ya, kalau pakai kayak gini lalu sebentar buat foto, buat dokumen, memori internal penuh, hapus beberapa data. Itu udah langganan ya, notif seperti itu. Sampai kadang-kadang tuh
entah apa lagi yang mau dihapus ya, padahal sudah dihapus tapi masih tetap. Nah, kalau ciri-ciri seperti itu biasanya mendekati MMC sudah mulai lemah ya. Nah, ini untuk RAM-nya sendiri ada yang 1 GB, ada yang 1,5 GB ya. Jadi mengenang kembali Samsung J2 Prime yang saat pertama kali rilis tuh rame banget ya. Rame banget yang nyari. Artinya tuh sukses lah HP sejuta umat ini. Cuman setelah pemakaian akhir-akhir ini ya itu kendalanya, memori internal. Oke, untuk pengecasan normal. Lalu mungkin ada yang bertanya, Bang, apakah bisa kalau internalnya ditambah lagi 3264? Ya bisa ya, tinggal ganti MMC-nya. Dan mudah-mudahan bisa menginformasi buat teman-teman, dan terima kasih ya. Nah, ini siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.